Saya ingatkan teman-teman sekalian, hal semacam ini ketika sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti, tidak ada pembayaran dengan menggunakan materi lagi. Karena semua aspek dunia itu ditinggalkan saat kita sudah mulai meninggalkan dunia. Karena itu menjadi fitrah kalimatnya, tertata ketika seorang wafat dikatakan telah meninggal dunia. Ya, bukan hanya rohnya meninggalkan dunia dan datang ke alam barzakh sebagai tempat persinggahan untuk menuju akhirat nanti, ya, tapi juga meninggalkan semua aspek yang terkait dengan dunia. Hukum-hukum dunia sudah tidak berlaku lagi. Ya, maka segala yang digunakan dalam konteks kehidupan dunia, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tidak dibawa. Ya, Anda menggunakan handphone sebagus apapun ketika wafat, nggak akan pernah bisa digunakan berkomunikasi di alam kubur. Bahkan dikuburkan pun tidak dilakukan lazimnya. Ya, uang yang Anda kumpulkan, jabatan yang Anda titi, kemewahan segala rupa. Jadi kalau ada orang yang orientasinya dunia semata, nggak pernah ingat dengan akhirat, walaupun dia tahu akan wafat, tapi nggak menyiapkan bekal itu, maka kerugiannya berganda. Karena semua apa yang telah ia dapatkan dengan lelah itu, ya capek kan, itu capek itu. Ya, malam-malam masih mikirin, orang istirahat ini masih mikir ini, mikir itu, konsep ini, konsep itu. Bahkan ada yang meraihnya dengan cara yang keliru, ya, ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, menzolimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai dan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak akan berlaku lagi. Karena itu, perangkat dunia tidak berlaku, hukum dunia pun tidak berlaku. Ya, Anda pun yang ada dalam ranah hukum misalnya, ya, baik itu misalnya di kemasyarakatan, ya, semacam polisi dan sebagainya, di militer seperti tentara, di kehakiman, kejaksaan dan sebagainya, semua akan selesai dan pengadilan Allah yang berlaku. Nah, dalam konteks pengadilan Allah ini di akhirat berbeda dengan hukum dunia. Kalau di dunia utang disuruh oleh hakim bayar utangnya menggunakan, ya, bentuk yang sama, utang uang bayar uang, atau aset kemudian disita misalnya dikalkulasikan sejumlah itu. Di akhirat tidak. Nggak ada uang lagi, nggak ada aset dunia lagi. Yang ada adalah kumpulan antara amal soleh, nilai satu kebaikan yang punya bekal akhirat. Nah, jadi perbuatan baik yang punya bekal akhirat itu disebut hasanah namanya. Hasanah, ya. Jadi kalau Anda mengerjakan perbuatan baik, seperti contoh, ya, saya berikan gambaran, misal nggak usah kita berbagi dengan orang lain dulu, untuk pribadi kita saja dulu, ya. Saya misalnya mau minum, ini sudah ada minuman, misal, ya, kemudian saya akan minum. Minum itu kan rutinitas, disebut amal, ya, kegiatan biasa. Tapi ketika Anda menggunakan, ya, gelas ini, minuman ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah, dan Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ya. Setiap perbuatan baik yang tidak disertai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maksudnya meniatkan segala hal karena Allah, maka terputus nilai pahalanya. Pengertian terbaliknya, ketika Anda minum, Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, lalu Anda minum, maka kegiatan minum ini bukan sekedar menjadikan rutinitas minum, tapi sekaligus tercatat bernilai pahala, ya, yang akan dibawa saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan ini, timbangan bekal ini yang nanti akan ditimbang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah Allah menempatkan kita di surga terbaiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tadi disebut hasanah namanya. Sekali dikerjakan perbuatan itu punya poin. Poinnya nilainya 10. Itu di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah. Minum punya nilai hasanah. Lakukan karena Allah, bismillah. Makan lakukan karena Allah, bismillah. Kan? Baik. Ketika itu dikerjakan dicatat poinnya 10. Nah, bukan cuma catatan 1, 2, 3, bukan. Itu tinggi nilainya. Ya, kalau kita lihat ukuran standar saja, ya, kalau kita analogikan dengan hadis-hadis lain tentang keutamaan datang ke masjid misalnya, dapat 25 walaupun belum mengerjakan apapun, baru datang dengan niat ibadah dituliskan 25. Di hadis Muslim itu jarak 1 ke 2-nya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Ini jadi setiap kita mengerjakan perbuatan tinggi nilainya. Kalau 10 jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Demikian seterusnya. Ya. Dan nilai itu bukan sekedar dituliskan 10 poin, tidak. Tapi nanti Allah berikan keberkahan di balik minuman itu. Jadi ketika Anda minum bismillahirrahmanirrahim, Anda minum misalnya, dituliskan pahala dan di air itu diberikan keberkahan. Ya, berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaat kebaikannya. Dengan minum itu ada energi untuk sholat enak, baca Quran enak, ya. Terus menolak perbuatan dorongan-dorongan maksiat, itu yang disebut keberkahan. Nah, poin ini ketika terkumpulkan nilai-nilai kebaikan hasanah dari hasil pekerjaan dunia yang diniatkan kepada akhirat, ya,
kemudian lawannya itu sayyi'ah. Ya, hasanah, sayyi'ah. Ini hasanat, ini sayyi'at. Nah, sayyi'at ini perbuatan-perbuatan buruk. Ya, boleh jadi karena maksiat yang dikerjakan, maksiat dari dorongan nafsu atau godaan setan dan sebagainya. Ya kan? Jadi ketika seseorang misalnya betul minumnya, tapi hasil itu digunakan dari hasil yang tidak dibenarkan. Hasil korupsi misalnya, ya kan? Hasil mencuri, hasil membegal, ya, hasil merampok dan sebagainya. Digunakan, ya. Atau perbuatan-perbuatan langsung, apakah mencela orang lain misalnya, atau menyakiti orang lain, merampok, membunuh, korupsi, itu dituliskan tuh keburukannya, nanti ditimbang. Nah, maka terjadilah satu persoalan yang disebutkan itu di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa nanti satu kali di hari kiamat akan didatangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disebut dengan hadisul muflis, ya, hadis orang yang bangkrut, menerangkan tentang orang bangkrut. Ya. Al-muflis. Ini kurang lebih begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali beliau sedang duduk berdiskusi ringan dengan para sahabat, lantas kemudian bertanya. Ya, kata beliau, "Atadrunal muflis?" Bima makna, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian orang dihukumi bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, "Al-muflisu," ya, orang bangkrut menurut kami itu mala dirhamalahu wala mata'. Orang yang sudah tidak punya 1 dirham pun, uang sudah tidak ada, aset pun tidak punya. Ya, jadi uang sudah tak ada, aset tak punya. Secara ekonomi logis, ya, logis sekali. Ya, tapi apa yang terjadi? Nabi meluruskan persepsi itu, bukan dalam konteks keduniaan, tapi konteks keakhiratan. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang muflis dari kalangan umatku itu. Hati-hati. Tolong garis bawah ini. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam atau umatnya Musa alaihissalam, tapi beliau memberikan isyarat min ummati. Jadi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dihukumi bangkrut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ya, datang dia di hari kiamat nanti dengan pahala-pahala salat yang pernah ia kerjakan. Dia salat, kan? Puasa, dia puasa, Ramadan dia ikut puasa, kan? Zakat, dia tunaikan zakat, kan? Baik, ada orang yang hartanya melebihi batas nisab, kemudian ya setelah selesai haul dia keluarkan zakatnya, dia kelihatan sholat, dia puasa juga. Wa yati qad syatama hadza, cuman sayang, ya, dia pun punya aktivitas di dunia, senang mencela, kan? Wa qadhafa hadza, senang menuduh, kan? Kemudian wa daraba hadza, senang berselisih, kan? Sampai menyakiti, kan? Awas, hati-hati nih yang tawuran dan sebagainya, awas, hati-hati, ya. Kemudian wasafaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah, ya, menumpahkan darah dalam konteks di sini membunuh, kan, dan sebagainya dan sejenisnya. Tuh, qadhafa hadza, kemudian wa syatama hadza, qadhafa hadza, wa daraba hadza, wa safaka dama hadza. Maka apa yang terjadi? Nah, maka diambillah yang baik-baik itu, tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka nanti akan dihukumi kalau seseorang pernah dia berbuat misalnya di dunianya salat, dapat hasanah nih, ya, 4 poin misalnya. Tapi juga dia misalnya suka mencela, maka akan diambil pahala salatnya, ditutupkan kepada celaannya. Nah, hati-hati nih, ini ada 1, ini ada 1, maka nutup nih, kosong, ya kan? Kemudian tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, ya. Nah, ini diambil lagi kebaikannya, tutupkan lagi pada keburukannya. Nah, ini puasa nutup ke tuduhan misalnya, kan? Zakat nutup ke berselisih. Berselisih itu kan nanti ujung-ujungnya sama-sama juga. Perselisihan itu, teman-teman sekalian, pasti akan dimanfaatkan oleh setan, diprovokasi untuk mengeluarkan ya hal-hal lebih buruk lainnya. Dalam perselisihan pasti ada caci maki, pasti ada celaan, nambah lagi tuh. Ya, pasti ada sesuatu yang lebih buruk lagi setelah itu, ya. Karena itu, ini misalnya terjadi, diambil ini, keluarkan ke sini. Fa in faniyat hasanatuhu, hadisnya berkata, jika habis semua potensi kebaikan ini, sudah kosong nih, nggak ada. Tersisa ini, ya, pernah menumpahkan darah, bunuh orang, nggak tobat apa dan sebagainya, yang korupsi itu kan, dan sebagainya, bahkan korupsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, orang sedang butuh sesuatu masih dikorup juga misalnya, kan, dan sebagainya, tersisa, ya. Nah, ini persoalannya apa? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizolimi di sini. Ya. Jadi ini menarik ini.
diambil dosa, karena ini nggak bisa nutupin lagi, maka caranya diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi ini. Kalau dalam konteks pertanyaan Anda tadi, misalnya utang nih, ada hutang kan? Nah, ini udah nggak bisa nutupin. Nggak bisa nutupin. Ini kalau dalam konteks masih ada amal, ini amalan kita yang baik di sini, ditutup ke sini. Karena kita masih punya utang nggak bisa dibayar oleh harta, maka dibayar oleh amalan kita. Tapi yang punya banyak maksiat, ini udah nggak nutup, masih ada ini. Maka orang-orang yang pernah dizalimi di dunianya, pernah dicela misalnya, maka kalau sudah nggak nutup lagi, dosa-dosa orang yang dicela ini, dosa. Ini si A misalnya, ini si B. Maka dosa-dosa si B sesuai dengan kadar dosa yang terjadi di sini, akan diambil, ditimpakan kepada orang ini. Sehingga yang ini dikurangi dosanya, yang ini semakin bertambah. Faturiha finnar. Maka karena semakin banyak ini, ya terkumpulkan keburukannya, maka dilemparkanlah ya ke dalam neraka. Karena itu, saya sering katakan, nilai kebaikan kita sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala itu seringkali ditampilkan oleh Al-Qur'an dengan bahasa takwa. Takwa. Di semua puncak kebaikan-kebaikan ini itu sering oleh Al-Qur'an dikristalisasikan dalam bentuk satu diksi, yaitu takwa. Karena itu salat bagian dari takwa. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini puasa bagian dari takwa, ya kan? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian zakat juga termasuk infak di dalamnya. Ya Al-Baqarah ayat 3 kan setelah salat infak. Ya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Haji, umrah, takwa. Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi puncak semua ini takwa. Nah, takwa itu ketika kita detilkan kembali, secara singkat ternyata dibagi dua bagian. Ya, terkait amal solehnya. Ada yang terkait hubungan dengan hablu minallah secara vertikal. Ya. Yang kedua hablu minan nas secara horizontal. Jadi ternyata orang-orang takwa itu disebut baik. Yang pertama, ya, dia punya sayap pertama, ya. Apa sayap pertama ini? Dia punya hubungan yang baik secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, bahkan tahajud pun dia coba untuk tunaikan, dengan bacaan Al-Qur'annya, nilai-nilai kebaikannya, hubungan dengan Allah sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya di Quran surah ke-51 Az-Zariyat dari ayat ke-15 misalnya, ya, sampai ayat ke-17. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, ya, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sungguh sebagian orang-orang takwa nanti, orang-orang takwa, ya, ada yang ditempatkan oleh Allah di taman surga. Mereka akan mendapatkan anugerah yang telah Allah janjikan, langsung mereka dapatkan. Ya, dan sungguh ketika di dunia mereka termasuk orang ihsan. Ya, orang muhsin itu orang ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan kau selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kau tak mampu melihatnya. Ya, ihsan. Maka salat merasa dilihat oleh Allah, takut kalau salatnya enggak khusyuk, takut kalau salatnya bacaannya enggak bagus, maka dia belajar bacaan salat, belajar memahami. Itulah ihsan. Nah, ini. Pun demikian yang ini ada di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Takwa lagi. Bergegaslah Anda untuk berevaluasi diri, ya kan? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bercita-citalah untuk bisa mendapatkan anugerah tertinggi ketika kembali pada Allah, yaitu surga yang disiapkan seluas langit dan bumi untuk orang-orang takwa. Nih, apa amalannya saat di dunia? Ternyata yang kedua ini adalah sayap selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin lagi disebutkan. Ya, kata Allah, yaitu orang-orang yang gemar berbagi dalam kehidupan, sanggup menahan amarah, kan? Dan memaafkan kesalahan orang-orang ketika mereka meminta maaf. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi, yang ini hablum minallah, yang ini hablum minan nas. Dua bagian inilah yang mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti ada yang rajin salat, kan? Atau bahkan rajin ta'lim, berangkat ta'lim, materi banyak segala rupa, tapi juga senang mencela orang lain, senang berselisih dengan orang lain. Nah, itu ta'lim apaan? Ya kan? Jangan sampai kita ingin mendekat kepada Allah tapi juga dengan cara melanggar syariat Allah. Itu keliru, ya? Baik, demikian seterusnya teman-teman sekalian. Karena itu saya menganjurkan, ya, tetap apapun yang kita raih dalam prestasi dunia belum tentu menentukan prestise kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apapun yang kita raih
Ya, dalam konteks kehidupan dunia, dari prestasi apapun, belum tentu menentukan prestise kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, kalau itu semua tidak menjadi lahan untuk ibadah. Jabatan setinggi apapun, kedudukan sekuat apapun, harta benda sekaya apapun, ilmu pengetahuan seluas apapun, jika itu tidak punya nilai di hadapan Allah, maka mohon maaf, dia tidak akan mengantarkan pada kemuliaan. Karena itu, perbanyak ibadah kita kepada Allah, saat yang bersamaan bangun hubungan baik dalam konteks kehidupan kita. Jika merasa ada yang salah, jangan dipertahankan kesalahan itu, ya, karena sudah ada makhluk yang pernah mempertahankan kesalahan dan dia nista di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung mengatakan kepada kita, itu musuh yang paling nyata untuk kita semua. Jangan ditiru. Perbedaan manusia dengan setan, manusia pasti dalam hidupnya pernah berbuat salah. Kalau dia bukan nabi, bukan rasul yang punya sifat maksum, terjaga dari kesalahan, pasti dia pernah berbuat salah dengan potensi nafsunya yang digunakan oleh setan untuk berbuat salah. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ingat ya? Dalam diri kita ada nafsu, nafsu digunakan untuk setan untuk diarahkan pada perbuatan maksiat. Jadi standar manusia biasa berpotensi berbuat salah. Dan ternyata dari kesalahan itu dengan rahmat Allah dibimbing kita untuk selalu mengevaluasi diri menjadi lebih baik dengan cara bertobat. Pelajari itu, kembali kepada Allah, tinggalkan yang jeleknya, menjadi orang baik. Jika Anda mampu menjadi orang soleh, kenapa mesti memilih jalan yang salah? Jelas ya? Baik, ini poinnya teman-teman sekalian.